Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witno Kadi dengan NIM 5211122005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu CJR, Critical Journal Review. Baik, tanpa berlama-lama mari kita cekidot ke video selanjutnya. Oke, baik, kita masuk ke dalam materi. Oke, dosen pengampu saya yaitu Bapak Jantar P. Simanjuntak STMT PhD, dan dosen pengampu yang kedua itu ada Bapak Eswanto STM IPP. Oke, baik, judul yang materi yang saya bawakan itu adalah termodinamika dalam memahami proses pengolahan air mineral. Oke, baik, di sini sudah tertera ya, ada nama saya Witno Kadi dengan NIM 5211122005. Saya dari kelas PTOA. Di sini ada tercantum ISSN jurnal yang akan saya review. Di sini tahun terbit jurnalnya. Di sini ada volumenya. Di sini kalau tidak salah dia apa ya kawan-kawan ya? Nanti kita lihat lagi, oke. Baik, di sini kita next, ada doi-nya, dan di sini adalah link jurnalnya. Oke, saya di sini mengambil program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan tahun 2022. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Oke, di Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama mineral. Akan tetapi, Indonesia hanya memiliki 4 atau 5 saja smelter yang digunakan untuk mengolah mineral tersebut. Smelter ini sangat penting guna mengekstraksi mineral komersial. Setelah dipelajari secara sesaat, proses kimia yang terjadi di reaktor smelter di mana melibatkan variabel fisika seperti tekanan, temperatur, volume, komponen, dan sebagainya. Dikaji berdasarkan pada termodinamika multikomponen multifasa. Di kurikulum S1 dan S2 fisika, informasi pengetahuan tersebut secara formal tidak ada dalam perkuliahan. Oke, baik, kita masuk ke 1.1, yaitu mempelajari proses pengolahan mineral, yang dimana pengolahan mineral yang ditinjau adalah pengolahan nikel dengan menggunakan pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi, dan menganalisis nilai perubahan energi bebas Gibbs. 1.2, yaitu proses pengolahan atau ekstraksi mineral dilakukan dengan 3 cara, yaitu pirometalurgi adalah proses ekstraksi menggunakan temperatur tinggi untuk kriteria mineral berkadar tinggi. Tahapan-tahapannya yaitu pengeringan atau penghilangan kandungan air dalam biji, yaitu ada kalsinasi, penghilangan air kristal dalam biji, yaitu baru itu ada namanya peleburan. Dan yang terakhir adalah pemurnian atau peningkatan kadar suatu logam. Kita masuk yang ke B, yaitu ada hidrometalurgi. Adalah proses ekstraksi yang dilakukan pada temperatur yang relatif rendah dengan cara pelindian dengan media cairan untuk kriteria biji mineral berkadar rendah. Oke, baik, kita masuk yang ke C. Yang C di mana itu elektrometalurgi adalah proses ekstraksi yang melibatkan penerapan prinsip elektrokimia baik pada temperatur rendah maupun pada temperatur tinggi. Prinsip kerja elektrometalurgi yaitu suatu elektrolisa di mana menggunakan energi listrik untuk mendapatkan suatu metal atau logam pada salah satu elektrodanya. Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada bab 1, dia ada pendahuluan, yaitu yang dimana pendahuluan ini sudah kita bahas di atas, yaitu Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama mineral. Akan tetapi Indonesia hanya memiliki 4 atau 5 saja smelter yang digunakan untuk mengolah mineral tersebut. Smelter ini sangat penting. Oke ya kawan-kawan, smelter ini sangat penting guna mengekstraksi mineral komersial. Baik, proses pengolahan atau ekstraksi mineral dilakukan dengan 3 cara, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Oke, baik, kita masuk ke bab 2, itu metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi literatur.
Penelitian ini dimulai dengan kajian studi literatur dengan konsep dasar termodinamika yang dilanjutkan dengan mempelajari proses pengolahan mineral. Oke, kawan-kawan, baru setelah melakukan sistem studi literatur, diperoleh data sekunder berupa data termodinamika yang dianalisis untuk mengetahui nilai perubahan energi bebas Gibbs untuk guna menunjukkan apakah proses berlangsung atau tidak serta mengetahui variabel-variabel pengendali proses. Oke, di sini kita akan masuk ke 2.1 yaitu menganalisis nilai perubahan energi bebas Gibbs. Reaksi dapat berlangsung atau tidak tergantung pada nilai perubahan energi bebas Gibbs standar atau perumusan perubahan energi bebas Gibbs yang tergantung pada temperatur diberikan persamaan Gibbs. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yaitu perumusan perubahan energi bebas Gibbs yang bergantung temperatur diberikan oleh persamaan Gibbs Helmholtz yaitu dengan delta G kuadrat delta G derajat sama dengan delta H derajat dikurang T delta S derajat. Jika nilai delta G 0 adalah negatif, maka reaksi tersebut dikatakan berlangsung dengan yang artinya adalah reaksi akan berlangsung ke arah produk. Sebaliknya, ketika nilai delta G adalah positif, maka reaksi tidak berlangsung atau reaksi akan berlangsung ke arah rektan. Oke, baik, kita masuk ke 2.2 yaitu penentuan variabel termodinamika pengendali proses pengolahan nikel. Di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu temperatur. Temperatur adalah sifat fisik dari materi yang secara kuantitatif menyatakan tingkat panas atau dingin. Dalam proses pengolahan nikel, temperatur harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilalui. Yang kedua, kita masuk ke tekanan kesetimbangan, yang dimana di sini tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut, di mana tekanan ini dapat dihubungkan dengan temperatur. Dalam proses pengolahan nikel, hubungan tekanan dan temperatur dapat diperoleh dari persamaan energi bebas Gibbs yang bergantung pada tekanan dan temperatur, di mana persamaannya sebagai berikut ini. B sama dengan P per 0 ditambah T delta S derajat dikurang delta H derajat RT 1 IN K per delta V. Hasil kita masuk ke 3 yaitu hasil dan pembahasan. Pengolahan mineral menjadi logam komersil umumnya dilakukan melalui proses pirometalurgi yaitu menggunakan suhu yang relatif tinggi. Pengolahan mineral yang secara pirometalurgi dilakukan melalui beberapa tahapan, di antara itu pengeringan, kalsinasi, peleburan, dan pemurnian. Proses pengeringan yaitu proses penghilangan kandungan air atau moisture dari biji nikel menggunakan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Setelah melalui proses pengeringan, biji selanjutnya melalui proses kalsinasi, yaitu proses penghilangan air, karbon dioksida, atau gas lainnya yang mempunyai ikatan kimia dengan biji. Sebagai contoh, hidrat atau karbonat. Analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs pada reduksi nikel oksida menjadi logam nikel dapat dilihat pada tabel 1 yang dialurkan pada gambar 2. Berdasarkan tabel 1, harga delta G derajat bernilai negatif, yang artinya proses pada tahapan ini berlangsung secara spontan. Berarti dia ini kawan-kawan dia berarti secara spontan. Oke. Akan tetapi terlihat anomali pada gambar 2 di mana kecenderungan harga delta G derajat makin negatif ketika temperatur meningkat dari 25 derajat Celcius sampai dengan kurang lebih 325 derajat Celcius. Selanjutnya menjadi kurang negatif seiring bertambahnya temperatur. Artinya di sini teman-teman bahwa hasil reaksi memproduksi sejumlah molekul gas yang lebih sedikit daripada reaksi sehingga menurunkan entropi. Oke, di sini kita lihat ya teman-teman, ada di sini dia tabel 1 dan di sini dia ada yang tabel 1 teman-teman, ada data termodinamika reduksi
NiO oleh gas CO pada suhu 25 sampai 1000 derajat Celcius. Nah, untuk yang di gambar 2 ini hubungan delta G derajat terhadap temperatur pada reaksi reduksi NiO oleh gas CO pada 25 sampai 1000 derajat Celcius. Oke, baik, kita lanjut ke tahapan-tahapan yang terjadi pada proses peleburan dalam pembuatan ferronikel berdasarkan gambar sebagai berikut. Yang pertama itu ada bahan-bahan atau biji laterit, batu kapur, dan batu bara atau kokas dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. Biji nikel laterit ini akan direduksi oleh kokas, sedangkan batu kapur berfungsi meningkat zat-zat pengotor. Selanjutnya udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Baik, di sini ada dia sedikit rumus ya teman-teman. C buat kurang S ditambah O2 dikali G dapat dia nih, berarti dia dapat hasilnya yaitu rumusnya CO2 kali G, berarti delta H sama dengan minus 345 kJ. Reaksi ini sangat eksternal menghasilkan panas, sehingga panas yang dibebaskan akan menaikkan suhu bagian bawah tanur sehingga mencapai 1600 derajat Celcius. Kemudian gas CO2 bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO. Oke, di sini juga ada sedikit rumus ya teman-teman ya, bisa dilihat. Oke, baik, kita akan masuk ke nomor 3 yaitu anode listrik memiliki elektroda bersuhu tinggi, maka terjadilah reaksi reduksi yang terdiri dari reaksi reduksi langsung dan reaksi reduksi tidak langsung. Di sini dia ada menjadi dua tahapan yaitu reduksi langsung dan reduksi tidak langsung. Apakah terdapat perbedaan antara dua reduksi tersebut? Ya, ada beberapa perbedaan yaitu teman-teman. Itu reaksi reduksi langsung. Reaksi reduksi langsung adalah reaksi reduksi kalsin biji nikel yang dilakukan oleh karbon padat secara langsung. Yang tidak langsung merupakan reaksi reduksi lebih lanjut yang dilakukan oleh gas CO atau yang sebagian besar dihasilkan dari reaksi reduksi langsung. Baru kita masuk yang ke nomor 4 yaitu larutan logam besi dan nikel yang berbentuk selanjutnya mengalir ke dasar tanur. Kemudian bercampur membentuk larutan ferronikel. Sementara itu di bagian tanur yang bersuhu tinggi, batu kapur CaCO3 terurai menjadi CaO. Oke, di sini ada dia penjelasannya teman-teman ya. CaCO3 per S, lalu dia menjadi CaOL ditambah CO2G. Proses pemurnian ini menitik beratkan pada proses menghilangkan pengotor yang ada dalam logam dengan cara memberikan panas. Pemberian panas ini melibatkan aspek termodinamika, yaitu temperatur dan tekanan yang mana harus dikendalikan dengan tepat agar mendapat logam yang optimum. Ketika diberikan panas, maka pengotor yang ada dalam logam akan bereaksi dengan agen desulfurasi seperti gambar berikut. Oke, di sini adalah ilustrasi proses pemurnian ya teman-teman ya. Baik, kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi literatur. Penelitian ini dimulai dengan kajian studi literatur tentang konsep dasar termodinamika yang dilanjutkan dengan mempelajari proses pengolahan mineral. Pengolahan mineral yang ditinjau adalah pengolahan nikel dengan menggunakan pirometalurgi. Setelah melakukan studi literatur, diperoleh data sekunder berupa data termodinamika yang dianalisis untuk mengetahui nilai perubahan energi bebas Gibbs guna menunjukkan apakah proses berlangsung atau tidak serta mengetahui variabel-variabel pengendali proses. Hasil analisa studi literatur akan menggambarkan suatu hubungan keterkaitan antara variabel-variabel termodinamika. Oke teman-teman ya. Berarti sini dari hasil analisa studi literatur itu dia nanti hasilnya akan mendapatkan gambar suatu hubungan keterkaitan antara variabel-variabel ya. Oke, baik, kita lanjut yaitu hubungan keterkaitan ini dapat memberikan gambaran bagaimana cara pengendalian proses pengolahan nikel agar menghasilkan keluaran yang optimal.
Proses pengolahan ekstraksi mineral dilakukan dengan 3, yaitu tadi ya teman-teman, yaitu ada pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Ya baik, kita masuk ke babak hasil dan pembahasan. Dalam pembahasan pada jurnal ini, penulis memberitahu bagaimana cara memahami proses pengolahan mineral, yang dimana menggunakan 3 cara, yaitu primometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Si penulis juga menjelaskan beberapa metode penelitian yang dilakukan seperti analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs dan penentuan variabel termodinamika pengendali proses pengolahan nikel, dan si penulis membuat tabel sebagai berikut. Tabel yang sudah dijelaskan di atas tadi teman-teman ya. Oke, kita masuk ke bab kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Termodinamika keseimbangan ini dari suatu reaksi kimia potensial Gibbs dapat memperlihatkan reaksi pada proses pengolahan nikel dapat terjadi secara spontan atau tidak. Jika nilai perubahan energi bebas Gibbs berharga negatif, maka menandakan bahwa reaksi tersebut terjadi secara spontan, dan jika nilai perubahan energi bebas Gibbs berharga positif, maka menandakan reaksi tersebut tidak berlangsung. Teman-teman ya, tidak berlangsung spontan. Semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka perubahan energi bebas Gibbs akan semakin negatif. Kita masuk ke nomor 2, yaitu termodinamika keseimbangan dari suatu reaksi kimia atau potensial Gibbs juga dapat memperlihatkan keterkaitan antara variabel temperatur dan tekanan merupakan variabel termodinamika yang dapat diukur sehingga dapat mengendalikan proses pengolahan nikel agar menghasilkan keluaran yang optimum. Pengendalian yang dapat dilakukan melalui instrumen alat ukur yang dipasang di reaktor atau simulator dan dihubungkan dengan peralatan lainnya atau mekanik yang kemudian melakukan perubahan keadaan sesuai dengan apa yang harus diharuskan agar proses berlangsung stabil. Oke, baik teman-teman, di sini kita masuk yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Di dalam jurnal ini dia terdapat dari 7 ya teman-teman ya, dari 7 sumber, yang dimana 7 sumber ini dicantumkan menjadi satu jurnal, atau iyalah begitulah teman-teman. Oke, baik. Sekian hasil dari presentasi saya mengenai termodinamika dalam memahami proses pengolahan mineral. Mohon maaf apabila jika ada kata-kata saya yang salah maupun pengucapan saya yang kurang benar. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.